Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini aku akan membahas tentang penipuan online yang baru-baru ini rame ya, yaitu dengan cara mengklik tombol view. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu, tapi di sini yang akan saya bahas yaitu adalah gimana sih prosesnya dan apa penyebabnya kok bisa sampai mencuri data pribadi yang ada di perangkat ponsel hanya dengan mengklik tombol view. Nah, biar kita sama-sama tahu untuk jaga-jaga diri ya. Nah, di sini buat yang belum tahu, jadi modusnya kemarin itu ada seseorang yang mendapatkan pesan dari WhatsApp mengatasnamakan pihak bank. Dia itu mengirimkan file gambar ya, dan di situ kita disuruh untuk melihatnya. Di situ ada tombol view-nya. Sebenarnya modus seperti ini tuh udah pernah sebelum-sebelumnya, tapi beda. Caranya dia waktu itu mengirimkan undangan digital atau mengirimkan foto bentuk aplikasi, dan modusnya mengaku sebagai kurir paket. Nah, sebelumnya penting untuk para orang tua memberikan edukasi kepada anak-anaknya, dan apalagi buat anak-anak yang suka pakai HP orang tua ya, diberikan edukasi seperti ini tuh penting. Oke, sekarang kita langsung aja bahas gimana sih prosesnya dan apa penyebabnya. Jadi penyebab utamanya itu adalah malware. Nah, malware itu apa? Buat teman-teman yang belum tahu, malware itu adalah sebuah perangkat lunak atau software yang kerjanya masuk ke dalam perangkat kita, baik itu HP atau komputer, secara langsung tanpa perizinan perangkat itu. Jadi izin-izin di HP kita itu udah nggak berlaku lagi. Nah, oke, nanti saya juga akan membahas tentang jenis-jenis malware itu. Nah, malware itu bisa menyebabkan kerusakan pada sistem perangkat, server, jaringan. Ya, memang bahayanya itu bisa mencuri semua data pribadi yang ada di perangkat kita. Terus selanjutnya, gimana sih proses masuknya malware itu ke dalam perangkat kita? Jadi malware itu biasanya disisipkan di sebuah situs web palsu atau di link unduhan aplikasi seperti itu. Nah, tahu sendiri ya, kalau kita mengklik tautan, kita akan langsung terhubungkan ke salah satu situs web, dan dari situlah dia masuk melalui jaringan internet. Nah, ini penting untuk diingat, di zaman sekarang itu kita harus lebih berhati-hati dalam menggunakan internet. Nah, sekarang selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis malware. Nah, jenis yang pertama yaitu adalah virus. Nah, virus ini adalah jenis malware yang masuk melalui unduhan situs web, misal unduhan aplikasi atau situs yang gak jelas sumbernya. Nah, makanya kalau kalian itu mau menginstal aplikasi, lebih baik dari sumber yang terpercaya. Contohnya seperti Google Play Store atau App Store. Terus ada juga yang masuk melalui koneksi jaringan. Nah, contohnya seperti menggunakan WiFi publik. Nah, di sini saya nggak mengatakan WiFi publik itu berbahaya, tapi ada juga yang melalui itu. Nah, biasanya kita kan nggak tahu siapa yang punya WiFi publik itu. Nah, saran saya ketika kalian menggunakan WiFi publik, jangan melakukan transaksi uang apapun. Dan ada juga yang melalui file dokumen, karena waktu itu ada juga kasus ya, orang yang mendapatkan file dokumen itu berbentuk file PDF, dan dia buka ternyata HP-nya itu langsung bermasalah seperti itu. Terus ini masuk secara langsung ketika pengguna membuka dokumen atau link yang udah terinfeksi virus, dan langsung menyebar di perangkat kita tanpa sepengetahuan kita. Untuk jenis malware yang kedua yaitu adalah adware. Adware itu jenis malware yang memunculkan iklan pada suatu situs web ketika kita melakukan aktivitas di website tertentu, seperti iklan pop-up. Tentunya kalian udah nggak asing lagi lah dengan iklan-iklan seperti itu ketika kita membuka website. Bahkan ada juga yang sampai menutupi halaman website itu. Nah, adware ini itu disisipkan di belakang iklan itu. Nah, kalau sampai kita klik iklan itu, maka dia akan masuk melalui jaringan internet. Makanya hati-hati, jangan mudah tergiur dengan iklan-iklan seperti itu yang mengandung promo atau hadiah. Jika ini udah masuk ke perangkat kita, itu bisa digunakan untuk melihat semua aktivitas perangkat dan untuk mengumpulkan data pribadi seperti kata sandi, informasi kartu kredit, dan informasi penting lainnya yang ada di perangkat kita. Oke, untuk jenis malware yang ketiga yaitu adalah Trojan. Nah, Trojan ini yang lagi rame saat-saat ini. Contohnya di aplikasi mBanking BCA itu muncul pop-up dari salah satu aplikasi tertentu. Ya, memang Trojan ini adalah salah satu jenis malware yang kerjanya menyamar menjadi sebuah aplikasi yang tidak berbahaya dan memancing korban dengan sebuah rayuan di iklan itu biar tertarik untuk klik dan menginstalnya. Ini juga sama ketika kita udah menginstal aplikasinya dan dia masuk, jadi tujuannya untuk mencuri data pribadi di perangkat kita. Oke, untuk jenis malware yang keempat yaitu adalah worm. Nah, worm ini adalah jenis
malware yang sifatnya bisa menggandakan dirinya, masuknya melalui jaringan internet, aplikasi ilegal, atau dokumen yang biasanya dikirimkan melalui email. Dan di dalam email itu biasanya disertakan link atau apapun di situ. Nah, makanya kita harus lebih berhati-hati lagi. Nah, teman-teman, jadi itu adalah proses terjadinya penyadapan data-data pribadi di perangkat kita. Nah, semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih yang udah menonton.